Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan kembali merenungkan Amsal 14. Dan kita akan melihat dua ayat yang berbicara tentang kepemimpinan yang sejati. Bukan soal kekuasaan atau jumlah pengikut, melainkan soal pengaruh yang dibangun lewat karakter. Dua kualitas penting yang dibahas hari ini adalah rakyat yang mendukung dan hati yang sabar. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 14 ayat 28 dan 29. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, mari saat ini kita coba membayangkan dua tipe pemimpin. Yang satu suka memamerkan jumlah. Banyak pengikut, banyak proyek, banyak aktivitas, yang banyak. Tetapi ia cepat marah, tidak mau dikritik, sulit dikoreksi, dan sering kehilangan kendali. Yang satu lagi, tidak terlalu menonjol dari luar, tetapi ia sabar, ia mau mendengar, ia bisa mengendalikan emosinya, dan orang-orang merasa nyaman di bawah kepemimpinannya. Menurut saudara, yang manakah yang benar-benar kuat? Amsal berkata, kekuatan sejati bukan terletak di dalam jumlah, tetapi di dalam karakter. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Ini adalah prinsip kepemimpinan sosial. Pemimpin dihormati bukan karena dirinya sendiri, bukan. Tetapi karena dampak yang diberikan kepada orang banyak. Seorang raja atau pemimpin tidak bisa hanya berdiri sendiri. Ia menjadi besar, ia dihormati, dihargai karena rakyatnya yang merasa aman, yang mungkin didengarkan, dan merasa dipimpin dengan adil. Karena itu, rajanya dihormati. Dalam konteks keluarga, pekerjaan, pelayanan, mungkin kita bisa melihat seorang ayah yang dihormati. Karena apa? Karena kehadirannya. Karena apa? Karena keadilannya. Seorang pemimpin rohani yang menguatkan jemaatnya, bukan membebani. Seorang atasan yang tidak hanya mengatur, nyuruh-nyuruh, tetapi juga membentuk tim dengan keteladanan dan baik. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, dikatakan apa? Runtuhlah pemerintahan. Tidak ada lagi pengaruh, tidak ada lagi kehormatan, yang tersisa hanya posisi tanpa otoritas yang sejati. Mari kita melihat ayat yang ke-29. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sabar di sini bukan dalam bentuk pasif atau lambat, tetapi penguasaan diri dari tekanan, jadi aktif menguasai diri. Ini adalah hasil dari hikmat. Orang sabar tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam menunggu. Pengertian besar artinya dia mampu melihat lebih jauh daripada kemarahannya sendiri. Ia tidak terpancing emosi karena ia paham konteksnya. Ia memahami orang lain dan menimbang dampaknya. Sebaliknya, di sini dikatakan, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang cepat marah membuat kebodohan tampak besar. Ia memperkeruh suasana, merusak hubungan, bahkan keputusan yang baik bisa hancur karena apa? Ledakan emosinya. Contoh, misalnya
Pemimpin dalam komunitas yang kehilangan kendali saat diberikan masukan bisa merusak kepercayaan orang yang dipimpinnya. Seorang suami atau istri yang mudah marah bisa membuat keluarganya hidup di dalam ketegangan, ketakutan. Bahkan di dalam pelayanan, dengan ketidaksabaran kita bisa memadamkan semangat pelayanan dari orang lain. Dalam kerajaan Allah, kesabaran adalah sebuah kekuatan, dan hikmat tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Karena itu, mari kita merenungkan, apakah saya selama ini mengukur pengaruh saya hanya dari jumlah atau dari karakter dalam diri setiap kita? Apakah saya sebagai memimpin, tentu kita memimpin mungkin di rumah, di pekerjaan, atau mungkin dalam pelayanan, kita memimpin dengan pengendalian diri yang baik. Apakah saya memberi waktu untuk memahami sebelum saya bereaksi? Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menguasai diri kita. Karena hanya dengan kesabaran, hikmat bisa bertumbuh dan membawa damai. Saudara, dalam dunia yang memuji kecepatan dan angka, Tuhan mencari pemimpin yang sabar dan berhikmat. Karena kekuatan sejati tidak dilihat dari banyaknya pengikut, tetapi dari hati yang dikuasai oleh hikmat dan kasih Tuhan. Pemimpin yang sabar akan dihormati, tetapi pemarah hanya memperbesar kebodohannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, setiap kami yang adalah seorang pemimpin, mungkin kami memimpin di keluarga kami memimpin anak-anak kami menjadi pemimpin di pekerjaan kami menjadi pemimpin di pelayanan kami, di lingkungan kami. Biarlah setiap kami boleh memimpin dengan baik. Kami memiliki karakter yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hanya melihat jumlah, tetapi kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan, memberikan kedamaian, pengaruh yang baik. Kami berusaha memperhatikan, memahami kondisi setiap orang yang kami pimpin. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami sebagai pemimpin, biarlah kami juga boleh mengendalikan diri kami. Kami tidak menjadi orang yang emosional, yang suka marah, yang selalu reaktif. Tetapi biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki pengendalian diri, penguasaan diri. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menguasai diri kami. Dan kami tidak terbawa oleh amarah kami. Biarlah setiap orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan damai, tenang, dan kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.